Ater Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Kristus, yang merayakan Ekaristi Kudus secara langsung di gereja, maupun yang merayakannya secara live streaming di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi Romo. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan. Di antara kita semua yang hadir di sini, siapakah yang sepanjang hidupnya belum pernah merasa takut? Atau siapakah di sepanjang hidupnya sering merasa takut? Kita semua pasti merasa takut. Ketakutan itu mengindikasikan bahwa kita masih memiliki perasaan, memiliki hati, memiliki kepekaan dan kepedulian. Namun ketakutan yang berlebihan itu tidak sehat. Dunia pada kenyataannya kurang lebih selama setahun, kita umat manusia itu sudah dicemaskan dan ditakutkan dengan wabah pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berlalu dari kehidupan kita. Maka ketakutan itu menimbulkan luka batin, kecemasan yang berlebihan. Kemudian di saat luka batin kita belum sembuh karena pandemi virus corona, pada hari Minggu yang lalu, kemudian beberapa hari yang lalu, ada kejadian yang membuat kita takut. Ada di antara umat Katolik yang merasa takut, kemudian memutuskan untuk merayakan Ekaristi selama 3 hari suci secara live streaming di rumah. Itu sangat wajar. Tetapi hal yang sama juga dirasakan oleh para murid ketika guru dan Tuhan mereka dijatuhi hukuman mati, kemudian disalibkan dan dimakamkan, menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Kita baca, kita simak dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar tadi. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome memiliki niat yang begitu luar biasa untuk menjumpai jenazah Yesus dan merempahinya dengan rempah-rempah. Namun ketika mereka mendekati makam Yesus dan batu penutup kubur itu sudah terguling, mulai timbul ketakutan yang sangat mencekam di dalam hati dan perasaan mereka. Ketakutan itu membuat mereka akhirnya lumpuh dalam iman, harapan, dan cinta. Seorang muda tadi mewartakan, menyampaikan kepada mereka bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia sudah bangkit, ia tidak ada di sana. Namun karena perasaan hati mereka lebih dikuasai dan didominasi oleh ketakutan, mereka lupa akan pesan penting yang menyangkut iman, harapan, dan cinta mereka. Maka Yesus setiap kali menampakkan diri berbicara kepada para murid, kepada kita semua, jangan takut. Kenapa Yesus minta kita jangan takut? Pertama, belajar dari ketiga perempuan dalam Injil tadi. Ketakutan yang berlebihan membuat kita lari dari kenyataan. Ketakutan yang berlebihan membuat kita lari dari kenyataan. Ketakutan berlebihan membuat kita lepas diri dari tanggung jawab. Ketakutan yang berlebihan membuat kita mencari pelampiasan yang tidak sehat dan tidak normal. Itu pesan Yesus untuk kita. Peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar, kemudian di Jakarta. Wajar kalau kita takut, tetapi jangan sampai ketakutan itu berlebihan menguasai hati dan hidup kita, lalu membuat kita lari dari kenyataan, padahal kita masih tinggal di dunia ini. Maka kita diminta untuk mengolah ketakutan itu menjadi berkat dan rahmat bagi kita. Jangan sampai ketakutan menggelapkan iman, harapan, dan cinta kita.
Karena ketakutan juga membuat orang mengalami kegersangan, kedegilan, situasi padang gurun dalam iman, harapan, dan cinta. Maka lewat kisah Injil yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, Tuhan Yesus memberikan suatu harapan yang mengokohkan iman, harapan, dan cinta kita. Bahwa jangan takut, Dia sudah bangkit. Kebangkitan Yesus mengindikasikan bahwa kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Oleh karena itu, kita masih hidup di dunia ini, kita akan berhadapan dengan begitu banyak kejahatan, tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Tuhan sudah bangkit dan akan selalu dan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita mengolah ketakutan menjadi keberanian yang mendatangkan keuntungan bagi masing-masing kita. Semoga.